Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Usul Fikih 2, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, langsung saja presentasi ini kami mulai. Pemateri pertama dimulai dari saya sendiri, Novia Aulia Syifa. Kemudian pemateri kedua akan dibacakan oleh Ghazali, dan pemateri ketiga akan dibacakan oleh Eka Elisa Fujianti. Pengertian mustarak. Mustarak ialah satu lafal yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya, satu lafal mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda. Kata mustarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya, seperti kata koro yang dalam pemakaian bahasa Arab dapat berarti masa suci dan bisa pula masa haid. Lafaz ain bisa berarti mata, sumber mata air, zat, harga, orang yang memata-matai, dan emas. Kata yad mustarak antara tangan kanan dan tangan kiri. Kekuasaan kata sana dapat berarti tahun untuk hijriah, syamsiah, bisa pula tahun masehi. Jadi kata mustarak itu satu kata, namun artinya itu dapat berbeda-beda. Tapi arti tersebut itu tidak bisa dipakai semuanya. Harus salah satu yang dipakai agar mencapai arti yang sesungguhnya dari kata tersebut. Kaidah mustarak menetapkan salah satu makna dari suatu lafal mustarak tidak dibatasi. Beberapa makna mustarak tersebut boleh dipergunakan, contohnya kata sujud. Kata ini bisa berarti meletakkan kepala di tanah dan bisa pula berarti inqiyad, kepatuhan. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Qadhi Abu Bakar dan Al-Jubai berpendapat bahwa pemakaian lafal mustarak untuk dua atau beberapa makna hukumnya boleh. Lafal sujud mempunyai dua arti yang sama-sama hakiki, yaitu tunduk dan meletakkan dahi di bumi. Bagi makhluk-makhluk yang tidak berakal seperti matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan binatang melata, kata sujud berarti tunduk. Tetapi bagi manusia yang berakal, sujud berarti meletakkan dahi di atas bumi. Apabila arti sujud ini hanya tunduk, maka Allah tidak mengakhiri firman-Nya dengan kasirun minan nas. Karena itu Imam Syafi'i mengartikan kata mulamasah dalam firman Allah, aula mastumun nisa, dengan arti menyentuh dengan tangan dan menyentuh dengan bersetubuh secara bersama-sama. Sebab-sebab timbulnya lafal mustarak. Yang pertama, suatu kata dipergunakan oleh dua suku bangsa untuk makna yang berbeda. Kemudian sampai kepada kita satu kata tersebut sudah mempunyai dua arti yang berbeda tanpa mengetahui terjadinya dua makna yang berbeda tersebut. Seperti kata nahil sampai kepada kita sudah membawa dua makna, yaitu dahaga dan segar. Yang kedua, arti majas yang lebih terkenal dari arti hakiki seperti lafal sayyarah. Seperti hakikinya adalah sesuatu yang merayap, sedang arti majasinya adalah mobil. Yang ketiga, lafal yang diciptakan untuk tujuan satu makna kemudian diambil oleh syarak dan diartikan menurut syarak, seperti sholat diciptakan untuk makna doa, kemudian dialihkan kepada pengertian syarak menjadi satu perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Rupa-rupa lafal mustarak berupa isim, contoh wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru'in. Artinya, dan wanita-wanita yang ditelak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Surah Al-Baqarah. Dalam ayat tersebut terdapat lafal kuru yang mendapat arti haid dan suci, berupa fi'il seperti fi'il amar, contoh fankihu ma talabalakum. Artinya, kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Surat An-Nisa. Dalam ayat tersebut terdapat fi'il amar, ankihu atau kawinilah, menunjukkan arti wajib dan sunnah. Menurut ulama Islam, jumhur lafal amar tersebut tidak berarti wajib melainkan sunnah. Beberapa huruf seperti huruf waw, contoh wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismallahu alaihi wa innahu lafiskun.
yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang demikian sesuatu kefasikan. Huruf waw dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai huruf hal atau keadaan. Dapat pula diartikan sebagai huruf ataf penghubung. Apabila diartikan sebagai huruf ataf penghubung, maka yang dimaksud ayat tersebut adalah semua binatang yang disembelih tidak dengan atas nama Allah atau atas nama selain Allah. Apabila diartikan sebagai huruf hal keadaan, maka arti dan maksud ayat tersebut adalah dilarang memakan binatang yang tidak atas nama Allah atau atas nama selain Allah pada saat penyembelihannya, karena keadaan perbuatan seperti itulah yang termasuk perbuatan fasik. Tentuan hukum lafal musyitarok terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama, makna musyitarok. Apabila musyitarok mempunyai makna lughawi dan makna syar'i, maka yang dipakai adalah makna syar'i. Seperti makna sholat, menurut arti bahasa adalah berdoa, dan menurut arti syar'i adalah suatu perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Lafal talak menurut arti lughawi adalah lepas, dan menurut arti syar'i adalah melepas ikatan perkawinan. Yang kedua, qarinah musyitarok. Apabila terjadi dalam satu nas syar'i berkumpul beberapa makna lughawi, maka harus diambil satu makna saja dari beberapa makna tersebut. Untuk menentukan satu makna dari beberapa makna tersebut, perlu dicari qarinah atau petunjuk yang menunjukkan kesesuaian dengan makna yang dimaksud. Yang terakhir, materi ketiga, musyitarok yang tidak mempunyai qarinah. Terbagi lagi jadi 2 bagian. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, lafal musyitarok tidak dipakai untuk keseluruhan arti banyak dalam satu pemakaian. Seandainya yang dimaksud untuk keseluruhan arti yang banyak, lafal itu bukan musyitarok lagi dan juga bukan arti mujazi, tetapi disebut lafal am. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i dan Mu'tazilah, apabila tidak ada qarinah yang menunjukkan kepada arti yang dikehendaki, maka lafal musyitarok dapat diambil seluruh artinya. Penyuguhan dan contoh musyitarok. Dari segi makna dari lafal musyitarok, yaitu lafal yang dibentuk dengan memiliki makna yang bermacam-macam, seperti lafal as-sanah diartikan dengan hijriyah dan miladiyah atau masehi. Lafal aliyat diartikan dengan tangan kanan dan kiri, dan lafal al-kursyi yang diartikan dengan 10 dan 5 milimat atau nama uang di Mesir. Seperti lafal asyarah atau mobil, ada darajah atau sepeda, dan lafal al-masyarah atau kesenangan. Antara lain, lafal itu dibuat untuk satu makna. Kemudian lafal itu dibentuk dengan makna dalam istilah syara' atau undang-undang. Seperti lafal as-salat atau sembahyang, atau lafal ad-dafu atau penolakan. Apapun sebab terjadinya kemusyitarakan makna pada beberapa lafal menurut bahasa, maka lafal yang memiliki 2 arti atau lebih tidak sedikit terdapat dalam bahasa, dan itu dalam nas syara', baik Al-Quran maupun hadis. Kesimpulannya yaitu, musyitarok dalam Al-Quran adalah setiap lafal yang mengandung horno mimi. Lafal dalal disebut dengan lafal isyitarok atau musyitarok, karena lafal tersebut memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks penggunaan katanya di dalam Al-Quran. Segi makna dari lafal musyitarok yaitu lafal yang dibentuk dengan memiliki makna yang bermacam-macam. Seperti lafal as-sanah diartikan dengan hijriyah dan miladiyah atau masehi.
Lafal al-yad diartikan dengan tangan kanan dan kiri. Lafal al-kursi yang diartikan dengan 10 dan 5 milimat atau nama uang di Mesir. Adapun yang menyebabkan kemusyikan terhadap lafaz nas adalah karena lafaz itu musyitarok, yaitu lafaz nas yang mengandung beberapa arti, sedangkan sikhatnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna tertentu. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam kata maupun tulisan, mohon dikoreksi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.